Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 21. Chen Chen bertanding. Kota Yinzuan, walau jauh dari ibu kota kekaisaranmu, termasuk kota besar di benua barat. Hari ini, perayaan pembukaan turnamen bela diri untuk generasi muda di kota itu telah dimulai. Walau begitu, tetap banyak murid sekte dari kota lain yang ikut mendaftar. Tidak terkecuali para kultivator liar yang merasa memiliki kemampuan, biasanya usia kultivator liar itu sedikit lebih tua dari murid-murid sekte dengan tingkat kultivasi yang setara. Karena mereka hanya mengandalkan diri sendiri untuk berkembang. Putrimu dengan wajah murung duduk di panggung utama untuk menyaksikan pertandingan. Gadis itu sengaja diberi tugas oleh kekaisaran untuk membantu mengawasi dan memastikan tidak terjadi kecurangan dalam turnamen. Terkadang seseorang memiliki teknik untuk menurunkan ranah kultivasi agar terlihat lebih rendah dari seharusnya. Dengan kekuatan mata peri milik putrimu, tidak ada yang dapat menipu penglihatannya, karena hanya ranah raja tingkat 5 ke bawah yang diperbolehkan mengikuti turnamen. Mata putri kekaisaran itu kini tengah terpaku pada sosok Xie Lian yang berada di tengah arena, menghadapi seorang pria entah dari sekte mana, yang jelas bukan dari camar sakti ataupun cakar naga. Aku tidak menyangka akan melawan seorang gadis cantik di pertarungan pertamaku. Sangat disayangkan jika wanita secantik dirimu harus kukalahkan, ucap pria itu dengan senyum main-main. Berusaha menggoda Xie Lian yang menjadi lawannya. Xie Lian tidak menghiraukan lawannya, mata gadis itu melirik ke arah penonton yang ada di atas tribun. Kenapa Kakak Li belum juga kembali? Hari pertama akan segera berakhir, dan lusa giliran dia akan bertanding. Xie Lian merasa sangat khawatir karena tidak mengetahui kemana kekasihnya pergi. Tetapi dengan keramaian seperti itu, tidak mungkin juga bagi gadis itu melihat keberadaan Chung Li jika memang ada di antara ribuan orang. Pertarungan akan berakhir jika salah seorang dari kalian sudah tidak bisa melanjutkan, atau menyerah kalah dari lawan. Pembunuhan tidak diizinkan, atau kalian akan digagalkan dalam turnamen ini secara langsung, ucap pengawas memperingatkan kedua peserta. Xie Lian dan lawannya mengangguk tanda mengerti lalu mengeluarkan senjata masing-masing. Ternyata mereka sama-sama menggunakan pedang sebagai senjata. Bukankah gadis itu yang diperhatikan oleh Chen Chen, iblis kecil, sebelumnya? Batin putrimu setelah memperhatikan dua orang di arena, setelah mengira jika Chen Chen sudah mati, gadis itu tidak terlalu menghiraukan Xie Lian. Dia justru teringat kembali pada pemuda yang membuat hatinya terasa sangat sakit. Tuan kota yang duduk tidak jauh dari putri, berbisik pada salah satu pengawal kekaisaran yang berdiri di dekatnya. Kenapa putri terlihat murung? Tanya pria itu. Pengawal menggelengkan kepala. Kami tidak tahu tuan, putri sudah seperti itu sejak kembali sendirian dari luar 2 hari yang lalu, balas pengawal yang juga cukup khawatir dengan keadaan putrimu. Kembali ke arena, pedang Xie Lian dan lawan saling beradu. Dua kultivator muda itu bergerak dan berpindah dengan cepat. Xie Lian terkejut saat lawan di depannya tiba-tiba saja menghilang. Sesaat kemudian, dia merasakan energi kuat datang dari arah belakang. Terpaksa gadis itu melompat jauh ke depan, sembari memutar badan. Xie Lian menebaskan gelombang energi pedang. Blar, dua energi pedang saling berbenturan. Xie Lian dan lawannya sama-sama terdorong ke belakang, namun petarung pria itu terlihat jelas masih lebih lemah dari gadis itu. Tampaknya pemenang pertarungan sudah bisa ditentukan, gumam seorang pria yang mengenakan topeng dengan tersenyum, hanya hidung dan mulutnya saja yang terlihat. Pria dengan rambut panjang dan beberapa untai rambutnya berwarna putih. Di beberapa bagian, pria bertopeng itu akhirnya meninggalkan kerumunan. Tidak lama sesudahnya, wasit yang memimpin pertarungan mengumumkan nama pemenang. Pemenangnya Nona Xie Lian dari camar sakti. Hoa. Kerumunan menjadi sangat riuh saat Xie Lian tengah berdiri mengatur pernapasan. Pria yang menjadi lawan gadis itu sudah terbaring dengan menahan sakit. Dia menyerah karena sudah mendapatkan luka dalam. Gadis itu tidak hanya cantik, tetapi juga sangat kuat. Kau idolaku Nona Xie. Lebih kurang seperti itulah keriuhan suara dari penonton pria. Mereka terus meneriakkan nama murid sekte camar sakti itu saat dia keluar dari arena. Selamat adik Lian. Kau memenangkan pertarungan pertamamu dengan cukup mudah. Wajah Xie Lian langsung berbinar gembira, karena Chung Li datang memberi selamat padanya. Kukira Kakak Li tidak peduli dengan pertarunganku,
ucap gadis itu pura-pura merajuk dan berbalik badan. Hahaha, sejak kapan kau jadi perajuk seperti ini? Bagaimana mungkin aku melewatkan untuk menyaksikan pertarungan kekasihku? Bisa-bisa pria-pria hidung belang yang jadi penggemar di sana akan merebutmu dariku, ucap Chung Li sembari melirik sekeliling tribun yang bersorak untuk wanitanya. Si alien masih saja pura-pura terlihat marah, tetapi tetap tidak mampu menyembunyikan sunggingan senyum ringan di bibirnya. Yu yang tersenyum saat dua sejoli itu sudah menyadari jika dia juga ada di dekat mereka. Senior, ucap si alien tersipu malu. Apa kalian yakin jika dia ada di sini? Yu yang langsung mengalihkan pembicaraan, yang dimaksud oleh saudara Yu Yun itu tidak lain adalah Wu Chen. Aku sangat yakin senior, meski dia mengenakan topeng, dan rambutnya sedikit berbeda saat terakhir kali aku melihatnya. Tidak salah lagi, dia adalah iblis kecil kami. Tidak tampak sedikit pun keraguan dari kata-kata si alien. Dia masih mengingat jelas jika Wu Chen selalu mengenakan kain untuk melilit leher yang tidak tertutup oleh pakaian. Bagaimanapun, hadiah utama bagi petarung liar adalah teknik lanjutan dari rangkaian jurus Asyura pembunuh dewa. Teknik langka yang sangat diinginkan oleh kultivator yang memiliki 3 jurus awal, bahkan, beberapa murid sekte yang memiliki teknik itu sengaja mendaftar sebagai kultivator liar, tidak mewakili sekte tempat mereka bernaung. Aku akan memukulnya jika itu benar-benar dia, ucap Chung Li yang merasa dikhianati oleh sahabatnya. Karena pergi dan menghilang begitu saja. Tentu itu hanya kata kiasan yang dia ucapkan, dia bahkan tersenyum bahagia saat memikirkan akan bertemu dengan teman lamanya itu. Saat hari mulai gelap, turnamen di hari pertama sudah berakhir. Wu Chen memasuki rumah lelang tempat dia bertransaksi sebelumnya. Selamat datang ya, Tuan Muda, ucap manajer pengelola sembari membungkukkan badan. Kami kira Anda tidak membutuhkan uang dari hasil pelelangan, lanjut pria itu berbasa-basi. Dia berkata seperti itu karena Wu Chen tidak hadir dalam pelelangan dan baru muncul setelah beberapa hari. Wu Chen tidak menyangka jika dia mendapat banyak harta dari bagian tubuh monster piton api. Bening sebelumnya, setelah dipotong dengan komisi untuk rumah lelang, dia masih bisa mendapatkan 500.000 keping emas. Manajer sepertinya mengetahui benda ini bukan? Tanda seru petik 2. Tanya Wu Chen tanpa berbasa-basi pada manajer. Saat memperlihatkan token hitam pemberian neneknya, manajer tersenyum dan sedikit manggut-manggut sembari mengusap janggutnya, yang terlihat sangat rapi. Token ini berasal dari benua tengah, terbuat dari batu bintang yang bisa untuk membuat senjata tingkat suci, disegel dengan darah, dan hanya bisa terbuka jika kau sudah menguasai 6 teknik Asyura pembunuh dewa. Sedikit saranku untukmu, jangan kau perlihatkan token itu pada siapapun, hanya itu yang bisa kukatakan padamu saat ini. Selebihnya, tergantung dirimu sendiri layak atau tidak menjadi pemilik token itu. Wu Chen ingin bertanya lebih, tetapi manajer itu tampak enggan menjelaskan lebih rinci. Token itu hanya akan menghambat jalan kultivasimu, jika kau mengetahui artinya terlalu cepat, akan menjadi beban di hatimu. Wanita bermarga Wu itu bahkan tidak menjelaskan arti token itu padamu, bukan? Dia, wanita yang bijak, pilihan yang tepat merahasiakan beberapa hal darimu. Kau mengetahui nenekku, seru Wu Chen menjadi bersemangat. Dia tidak mengerti kenapa nenek tidak bersedia menjelaskan tentang token itu, meski dia sudah bertanya berulang kali. Nenek, tanya manajer dengan alis berkerut, dia lalu tersenyum misterius, jadi saat ini kau bermarga Wu, iblis kecil. Wu Chen terlihat kebingungan mendengar pertanyaan manajer, tentu saja aku bermarga sama dengan nenekku, tidak mungkin aku bermargamu, bukan? Kata Wu Chen meledek pria itu dengan menyebut marga kaisar. Hahaha. Mungkin marga kaisar lebih sesuai untukmu iblis kecil Wu, ucap manajer dengan tertawa lepas dan memerintahkan seorang pelayan untuk mengantar Wu Chen keluar dari toko. Sangat jelas dia tidak ingin berbicara lebih banyak lagi. Malam itu banyak pertanyaan yang bergelayut di benak Wu Chen. Alasan kenapa Nenek Ning tidak menjelaskan tentang token padanya. Kenapa dia tidak diizinkan ke benua tengah jika belum mencapai ranah bumi, atau setidaknya ranah kaisar tingkat 8. Walau akhirnya bisa tertidur, pagi harinya Wu Chen tampak masih mengantuk. Dia keluar dari penginapan dengan menutup mulut berulang kali, karena tidur yang tidak nyenyak. Hari ini iblis kecil mendapat tempat duduk di deretan paling atas, karena dia terlambat bangun dan sedikit kesiangan.
Pertarungan di hari kedua adalah pertarungan antar kultivator liar, dan Wu Chen akan bertarung sebanyak 2 kali jika dia terus menang. Beruntung, pemuda itu tidak bertanding pertama kali, dia mendapat jatah bertarung di nomor urutan keempat. Dia menatap pertarungan dengan tenang, hingga pengawas mengumumkan pemenang dari pertarungan ketiga. Pemenangnya Hao Lingxi, suara tepuk tangan penonton membuat kultivator liar yang memenangkan pertarungan menjadi sangat bersemangat. Dia melambaikan tangan dan membungkuk memberi hormat. Di sisi lain, Wu Chen menghirup napas panjang sebelum berjalan menuruni tangga menuju arena, karena namanya sudah pasti akan disebutkan. Shen Ma, ranah pemurnian Qi tingkat 5 melawan Chen Chen dengan ranah pemadatan Qi tingkat 4. Kedua petarung silahkan memasuki arena. Ketika ranah kultivasi Chen Chen disebutkan, suasana menjadi sangat riuh. Apa-apaan ini? Kenapa ada seorang dengan ranah pemadatan Qi yang ikut bertanding? Siapa dia? Salah seorang penonton berseru tidak yakin dengan pendengarannya. Kau tenanglah, dia mungkin anak bangsawan yang mendapat rekomendasi dari orang penting, ucap penonton lain mengingatkan. Benar, mungkin dia hanya ingin mencari pengalaman. Mungkin juga ingin namanya menjadi terkenal setelah turnamen berakhir, balas penonton lain bergantian. Shen Ma terlihat sudah berdiri di tengah arena, tetapi Wu Chen masih berjalan dengan santai. Sial, aku pasti akan berurusan dengan putrimu lagi, batin Wu Chen merasa tidak bersemangat. Sementara itu, putrimu sendiri merasa tidak peduli lagi dengan pertandingan kali ini. Karena dia merasa kalau Shen Ma yang akan ditentukan menjadi pemenang karena tidak mendapat lawan. Gadis itu justru terlihat melamunkan sesuatu, membuat gadis itu kembali terlihat murung. Chen Chen pemadatan Qi tingkat 4. Sekali lagi wasit yang memimpin meneriakkan nama yang iblis kecil berikan pada putrimu. Wu Chen melirik ke arah putrimu yang tengah menunduk, kenapa putri menyebalkan ini terlihat murung dari kemarin. Batin Wu Chen melihat wajah kusut putrimu dari kejauhan. Di mana orang bodoh ini? Kenapa dia belum naik ke atas panggung? Penonton mulai bertanya-tanya setelah wasit memanggil nama Chen. Chen sebanyak 3 kali. Dia tidak akan datang, ucap putrimu dengan suara keras berdiri memberitahu wasit untuk melanjutkan pertandingan berikutnya. Wasit yang mengawasi pertandingan mengangguk, pemenangnya adalah aku di sini, ucap Wu Chen menghentikan wasit itu untuk berbicara. Putrimu terkesiap saat mendengar suara yang dia kenali. Kau masih hidup? Tanya gadis itu tidak percaya dengan penglihatannya sendiri. Satu titik air terlihat di ujung mata putrimu saat melihat Chen Chen melompat ke tengah arena. Pemuda itu membungkuk dan memberi hormat sebagai permintaan maaf pada wasit. Putrimu berusaha keras menahan emosinya supaya tidak keluar. Rasanya gadis itu ingin menangis dan berlari ke arah pemuda yang dia sukai. Namun satu suara seorang wanita mengalihkan perhatiannya. Wu Chen, si alien berteriak ke arah arena, tetapi Wu Chen berusaha untuk tidak melirik sedikitpun. Begitu juga saat Chung Li memanggil namanya, dia terlihat pura-pura tidak mendengar. Wu Chen, apa itu nama asli iblis Chen ini? Batin putrimu, dari yang dia lihat sebelumnya, jelas jika Chen Chen mengenal gadis itu, apa gadis ini kekasihnya. Baru saja diliputi kegembiraan karena kehadiran pemuda yang dia kira sudah mati, rona wajah putri cantik itu sudah mulai terbakar api cemburu. Di lain sisi, iblis kecil ini, kenapa dia tidak mau melihat kita? Apa dia membenci kita karena kematian Yuyun? Ucap Chung Li merasa Wu Chen tidak ingin lagi berhubungan dengannya dan si alien. Kedua sahabat Wu Chen itu tidak tahu lagi harus bagaimana. Mereka hanya bisa menunggu hingga pertarungan berakhir dan mendatangi pemuda itu untuk mendapatkan sebuah jawaban. Shen Ma yang tidak senang dibuat menunggu menatap Chen Chen dengan tatapan merendahkan. Hanya pemadatan Qi tetapi berani membuat orang lain menunggu. Kau kira kau siapa? Hah. Ucap pria itu sembari menunjuk Chen Chen dengan kasar. Tetapi Chen Chen tetap tenang tidak menghiraukan siapapun di sekitarnya. Dia hanya ingin pertarungan cepat selesai dan pergi dari sana secepat mungkin. Setelah peraturan disampaikan, wasit segera memberi aba-aba jika pertarungan dimulai. Semua penonton bersemangat menantikan apakah akan ada kejutan kali ini. Shen Ma menatap Chen Chen dengan kesal, lalu memasang kuda-kuda tinju peremuk tulang. Chen Chen tersenyum sembari melakukan hal yang sama. Bocah bertopeng ini pasti akan mati. Mereka menggunakan teknik yang sama. Sudah jelas siapa yang akan memenangkan pertarungan. Tidak, mungkin pemadatan Qi bisa menang melawan
Pemurnian Qi. Lagi pula, jarak mereka terpaut cukup jauh. Seorang penonton mengeluarkan pendapat dari analisanya, tentu saja disetujui oleh penonton lain. Sepertinya ini hari keberuntunganku, kau memakai topeng karena sudah tahu akan kalah dan tidak ingin menjadi olokan dari orang lain bukan, ucap Senma dengan nada mengejek. Dia menghentakkan kaki dan menderu ke arah Chen Chen yang masih diam tidak bergerak. Dia tidak peduli dengan perkataan pemuda itu. Tinju Senma dan Wu Chen terlihat bercahaya oleh energi yang berkumpul, tetapi energi Senma tampak lebih pekat. Tinju peremuk tulang, seru Senma mengarahkan tinju ke dada lawan. Saat tinju pemuda itu sudah dekat, Chen Chen menggerakkan lengannya. Bam! Dua tinju dan dua energi saling berbenturan. Sesaat Senma terlihat masih tersenyum. Namun detik kemudian, pemuda itu terpental jauh hingga membentur dinding pembatas ke tribun penonton. Pemuda itu langsung tergolek jatuh ke lantai setelah berusaha berdiri dengan dua kakinya. Dia menatap ke arah Chen Chen dengan tatapan tidak percaya, hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Arena pertandingan tiba-tiba menjadi sunyi. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.